Pak Yosep, kita hold dulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ini berasal dari beberapa sektor yang berbeda pemirsa. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari pertambangan batubara ada ITMG, rekomendasinya buy 34.000 hingga 38.500, SMGR juga buy 7.200 hingga 7.800. Perbankan big cap BBNI dan BMRI tampaknya masih direkomendasikan 9.100 hingga 9.800 dan BMRI supportnya di 9.900 dan resistennya hingga 10.800. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak. Kita ke ITMG terlebih dahulu, Pak Yosep. Kalau untuk ITMG sendiri ini sebenarnya berada di level support yang kalau misal kita bahas secara teknikal, supportnya ini cukup kuat di level 35.000 ini level angka psikologis yang baik dan memang level support juga. Jadi ini bisa dibilang satu level entry point yang baik dan didukung juga sama akumulasi yang dilakukan oleh Big Fund di saham ITMG ini. Jadi menurut saya ini level yang cukup ideal untuk entry kalau misalnya kita memanfaatkan, apalagi ITMG ini kan salah satu saham yang yield dividennya itu cukup besar. Ya. Ini menjelang pembagian dividen, jadi sepertinya ada momentum. Baik, penutupan hari ini masih di 35.125, melemah di 0,78%. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Pak Yosep, tampaknya dari produsen semen ini, SMGR juga Anda rekomendasikan. Nah, kalau kita perhatikan juga Pak Yosep, SMGR juga sudah mengalami kenaikan signifikan seiring momentum pelemahan harga komoditas batubara yang diharapkan marginnya juga akan terkerek nantinya karena beban operasional di sisi ini memang cukup besar untuk emiten yang ada di sektor ini. Oke, untuk SMGR sendiri sebenarnya ya, memang momentum penurunan batubara ini bisa jadi sentimen yang bagus untuk SMGR. Dan kalau misal kita mau bahas secara teknikal, ini udah bisa 4 hari berturut-turut mungkin ini saham ini sudah terkoreksi dan di dalam beberapa hari berturut-turut tersebut sebenarnya uang yang keluar itu relatif sedikit. Uang dari Big Fund yang keluar relatif sedikit, jadi ini bisa jadi momentum sebenarnya. Karena harganya terkoreksi cukup dalam 4 hari berturut-turut. Jadi pertimbangannya SMGR kenapa? Karena Big Fund-nya melakukan akumulasi dan harganya turun. Jadi itu pertimbangannya. Baik, 7425 melemah di 1,33%. Momentum ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Akumulasi asing masih cukup tinggi. Selanjutnya saham pilihan yang ketiga dan keempat dari perbankan big cap BBNI dan BMRI. Pak Yosep, silakan analisisnya. Kita ke BBNI terlebih dahulu. Untuk BBNI sebenarnya momentumnya sedikit mirip. Ini BBNI dan BMRI relatif mirip karena udah 5 hari berturut-turut terus turun. Ini mulai dari Senin sampai dengan hari ini kalau nggak salah itu terus turun. Padahal kalau misalnya kita ngelihat saham-saham yang diborong sama investor asing, 2 saham ini ada kayak gitu. Jadi ini momentumnya justru kayak gitu. Investor asingnya borong tapi harga sahamnya dibuat turun, terdiskon. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu alasan merekomendasikan BBNI dan BMRI di samping ya memang risk and rewardnya juga sudah ada di level yang cukup bagus. Oke, support dari BBNI 9.100, resisten ada di 9.800, BMRI di 9.900, resistennya hingga 10.800. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk, Pak. Waktu kita cukup terbatas, saya akan coba memulai pembahasan satu persatu ini. Dari Dian Erlangga yang ada di Bogor, Jawa Barat. Mungkin teman-teman bisa tampilkan RTA yang ada di layar televisi. Kita akan ke MAPI terlebih dahulu. Pak Yosep, di 15.14 bagaimana potensinya untuk 1 bulan ke depan? Dian Erlangga dari Bogor, Jawa Barat, Pak. Untuk MAPI. Di berapa harga pembelian? 15.14, Pak Yosep. Oh, 15.14. Oke, untuk MAPI sendiri ini sebenarnya masih trennya masih berlanjut. Ini salah satu saham dari sektor retailer yang cukup bagus dan kalau menurut saya masih layak di hold dengan support di 1.430 dan ya targetnya mungkin di 1.600. Menurut saya achievable dengan kondisi seperti sekarang.
Hari ini melemah di 2,29%, 1495, support yang bisa diperhatikan 1430, dan masih ada peluang untuk MAPI menembus ke level 1600-an. Dian Erlangga dari Bogor, Jawa Barat. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, pertanyaan cukup banyak, waktu kita cukup terbatas Pak Yosep. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan Medco Pak Yosep secara teknikal arahnya untuk minggu depan. Untuk Medco sebenarnya kalau untuk momentumnya ini oversold yang cukup besar. Mungkin level support yang bisa dijadikan acuan itu di level 1000 karena menurut saya ini ada momentum untuk mengalami rebound karena kalau misalnya mau jualan lebih banyak caranya nggak diturunin terus-menerus. Jadi di level 1000 itu bisa dijadikan support acuannya dengan ya target balik ke level ininya dulu lah, balik ke level entry-nya dulu mungkin di 1100 atau di 1200. Ya, sebelumnya Medco sudah mengalami penguatan signifikan pemirsa di 1400-an, namun dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung tertekan dan masih ada peluang untuk rebound dengan menembus ke level 1100-an untuk resisten pertama terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Albert dari Jakarta menanyakan saham BMBL. Pak Yosep, sudah punya harga di 70 Pak. Saya akan coba cek juga BMBL, Lavender, Bina Cendikia Tbk. Penutupan hari ini koreksi cukup dalam di 3%, 63. Analisis Anda. Oke, untuk BMBL sendiri ini saham yang baru IPO, ini memang relatif tinggi resikonya. Kalau misalnya ngelihat dari pergerakan harga sahamnya sebenarnya saya lebih menyarankan coba cari alternatif lain kayak gitu. Kalau misalnya memungkinkan untuk bisa melakukan cut loss secara bertahap, menurut saya lebih merekomendasikan cut loss secara bertahap karena ini saham yang baru IPO. Ini barang-barangnya juga sebenarnya masih terkonsentrasi di beberapa investor aja kayak gitu. Jadi resikonya masih terlalu tinggi. Kalau misalnya memang bisa cari peluang di saham lain, menurut saya lebih baik cari peluang di saham lain untuk BMBL. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham SLIS ini, saham produsen kendaraan listrik. Iya. Ini kalau sentimen EV-nya memang udah di mana-mana kita bisa dengar ya untuk saham SLIS. Cuman memang kalau harga sahamnya sampai saat ini justru sentimen ini sepertinya dimanfaatkan untuk jualan karena di sini aksi distribusinya relatif besar. Kalau misalnya mau masuk, saya nggak merekomendasikan untuk beli sekarang. Mungkin ketika udah mulai muncul akumulasi lagi itu boleh. Cuman kalau misalnya memang udah di dalam, mungkin level support yang perlu diperhatikan itu di level 140. Ya. Itu level support lebih baik di cut loss kalau udah lewat dari level itu. Nyangkut di 200 Pak Yosep, penutupan hari ini di 169. Ini cukup lebar Pak. Iya, kalau untuk di hold, kalau menurut saya yang penting jangan di double down aja, kayak gitu, di hold dan mungkin cari peluang di saham lain itu menurut saya relatif lebih aman. Hal yang sama juga ditanyakan Bapak Diki dari Bekasi, Pak Yosep, nyangkut di 178. Apakah strateginya juga sama? Sama di level 200 sama 178, angka yang mirip kayak gitu, jadi nggak terlalu berbeda lah strateginya. Baik, kemudian menanyakan juga saham Adaro Pak, sudah ambil posisi di 1100. Analisisnya untuk Adaro? Adaro di 1100. Ya. Wah, udah ini dong, bagus banget dong berarti profitnya. Sebenarnya kayak gitu. Oke, untuk Adaro ini kalau misal kita ngelihat dari pola secara teknikal ini double bottom bisa dibilang. Jadi ini justru untuk melanjutkan kenaikan ini relatif bagus lah kayak gitu. Ditambah inflow-nya pun bagus sebenarnya untuk saham Adaro ini kayak gitu. Jadi ini masih cukup baik lah untuk di hold dalam beberapa waktu ke depan. Selanjutnya kita beralih ke Kendari. Ada Bapak Denny. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham CSRA, support dan resistennya. Baru mau masuk, direkomendasikan tidak untuk CSRA, Pak Yosep? CSRA sebenarnya Cisadane Sawit Raya, Pak. Ya.
CSRA sendiri itu kalau misalnya kita ngelihat seminggu ke belakang ini akumulasinya bagus. Walaupun ini sebenarnya bukan saham yang liquid ya, ini transaksi ini seminggu terakhir aja pembelian terbesarnya itu 400 jutaan. Jadi ini nggak terlalu liquid. Jadi kalaupun mau masuk, menurut saya ini level yang bagus, mungkin di level 600 itu level entry yang cukup ideal, dan target mungkin bisa di 700 itu target yang terdekat lah. Oke. Dengan support di 570 di situ. Baik, selanjutnya cukup banyak yang menanyakan saham Antam, Pak Yosep. Dalam beberapa hari terakhir, Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah meninggalkan level 2100-an. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, Dindin dari Bandung, Antam sudah pegang di 2310, nyangkut sepertinya. Kemudian juga Ibu Susilawati di Bandung, Antam di harga 22.230. Dan Antam juga ditanyakan Bapak Devrian dari Makassar. Mohon analisisnya untuk Antam di 2150. Rekomendasi Anda untuk Antam dengan pelemahan yang terjadi, Pak Yosep, singkat saja Pak. Kalau untuk sekarang ini justru kalau misal memungkinkan untuk di double down atau misalnya untuk average down di level sekarang, menurut saya ini level yang ideal. Kayak gitu, inflow-nya masih bagus, akumulasi di saham ini pun masih bagus. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu dikhawatirkan, kecuali memang bobotnya sudah besar banget nih masuk ke saham ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih ada dana untuk diinvestasikan, average down di saham ini relatif aman. Baik. Kayak gitu. Dengan target di 2.300 ini menurut saya sangat mungkin lah untuk kembali, dan supportnya di 1.900. Baik, rekomendasi dan review dari Antam secara teknikal cukup banyak yang nyangkut dengan pelemahan yang terjadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, waktu kita cukup terbatas, pembahasan Antam tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan langsung closing untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Yosep, terima kasih, sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David, thank you. Baik, terima kasih Bapak Yosep Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.